Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kelompok kami, yaitu tentang fasilitas di bidang PPN dan PPNBM. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri Arhadi Kurniawan, dengan teman saya Albania Sofyan, Fahrul Razi Khair, dan Higit Aditya. Baiklah, poin yang pertama yaitu tentang dasar hukum fasilitas di bidang PPN dan PPNBM. Yang pertama, fasilitas di bidang PPN. 1. Fasilitas PPN 0%. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN, tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor BKP JKP. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Yang kedua yaitu fasilitas tidak dikenakan PPN. Fasilitas tidak dikenakan PPN ini diterapkan atas penyerahan barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Jenis barang dan jasa yang tidak menjadi objek PPN ini diatur dalam pasal 4 A Undang-Undang PPN. Sebagaimana dipahami, Undang-Undang PPN mengadopsi sistem negatif list, sehingga barang dan jasa lain yang tidak termasuk dalam pasal 4A maka secara otomatis menjadi objek PPN. Yang ketiga, fasilitas PPN dibebaskan. Fasilitas PPN dibebaskan diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan JKP tertentu. Berdasarkan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN, fasilitas berupa pembebasan PPN dapat diberikan untuk: yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas di bidang PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini juga dikenal dengan nama Undang-Undang PPN. Dasar hukum PPN dan PPNBM selalu berjalan beriringan, sebab PPNBM tidak mungkin dikenakan tanpa adanya pengenaan PPN. Artinya, ketika konsumen kembali membeli suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, konsumen dikenakan PPN atau PPNBM. Selanjutnya, materi mengenai tujuan pemberian fasilitas. Adapun tujuan dari pemberian fasilitas di bidang PPN dan PPNBM. Yang pertama, mendorong ekspor. Yang kedua, menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain di bidang perdagangan investasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin. Yang keempat, menjamin tersedianya peralatan TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI untuk mendorong pertahanan nasional. Dan yang terakhir, menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Pajak terutang tidak dipungut. Pajak terutang tidak dipungut dibagi atas 5 macam. Yang pertama yaitu impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk. Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama yaitu barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua,
barang untuk keperluan badan internasional. Yang ketiga, badan kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. Yang keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang kelima yaitu barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pajak terhutang dipungut tidak dipungut yang kedua yaitu pelaksanaan proyek milik pemerintah dan yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman dari luar negeri. Yang ketiga, impor barang operasional oleh mitra kerja Pertamina untuk membangun kilang. Yang keempat, impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi. Yang kelima, kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Yaitu dibebaskan dari pengenaan pajak. Yang pertama, barang bebas PPN bersifat strategis. Secara objek, barang bebas PPN bersifat strategis yang diserahkan masuk dalam kategori BKP. Namun karena pertimbangan pemerintah, barang ini masuk dalam kategori barang strategis. Sehingga saat diserahkan, barang ini mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN. Definisi strategis merujuk pada kegunaannya bagi masyarakat. Contohnya barang modal, makanan ternak, bibit bahan baku perak, bahan baku uang kertas, listrik, air bersih, dan tsunami. Yang kedua, barang bebas PPN tertentu. Barang bebas PPN tertentu meliputi barang yang diperlukan untuk kepentingan umum dan dikelola unit-unit pemerintah. Contoh barang bebas PPN tertentu yaitu impor senjata, amunisi, alat angkutan di darat, kendaraan patroli, kendaraan lapis baja, impor buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Namun ketika ada kebijakan khusus dari otoritas perpajakan yang menetapkan transaksi ini dibebaskan dari PPN, maka kewajiban yang sudah ada untuk membayar pajak menjadi gugur. Meskipun demikian, faktur pajak harus tetap diterbitkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.